Perbedaan ataupun perubahan yang ada di live action One Piece, jelas beberapa ada yang bikin fans ngerasa seneng, beberapa ada yang bikin fans kecewa. Tapi ya perlu lu tahu, kan penulis naskah buat live action tuh pasti beda orangnya, bukan Oda sendiri. Jadi beda juga selera penulisan ceritanya. Cuma penulis naskah ini tetap punya kewajiban ngajuin proposal mereka ke Oda. Nah kalau Oda udah nge-approve, langsung garap. Dengan kata lain, semua perbedaan ataupun perubahan yang ada di live action bisa terjadi karena persetujuan Oda juga. Kita mah di sini cuma bisa nge-respect keputusannya doang. So, ini dia perubahan-perubahan yang ada di One Piece live action. Nami muncul di Shell Town. Mestinya di versi anime ataupun manga, si Nami ini baru muncul dan ikut nimbrung sama si Luffy Zoro pas udah masuk cerita Orange Town. Yang di sana mereka ketemu sama si Buggy setelah bikin kekacauan di kota tersebut. Sedangkan di versi adaptasian live action, Shinami udah duluan dikenalin di episode pertama ketika ceritanya masih berlatar tempat di Shell Town gara-gara Shinami pengen nyolong peta Grand Line. Nah, harusnya cuma si Zoro doang yang si Luffy temuin pas ada di kota tersebut. Stole that guy's uniform. Now you're looking for my map. Your map? Yep. My map to the Grand Line. It's my map and I'm not leaving here without it. Suit yourself. Hey! Hey! Get back here! Aren't you that drunk from the bar? Glad I made an impression. Keterlibatan Buggy dengan Arlong. Aslinya mereka berdua kagak pernah ketemu ataupun interaksi satu sama lain. Gara-gara ya sibuk sama bisnis masing-masing. Sedangkan di live action, mereka berdua ternyata saling kenal. Dan biarpun atas dasar paksaan gara-gara bagian tubuhnya si Buggy disandra sama si Arlong, mereka bikin aliansi buat nyari kelompok topi jerami. Cuma ya biarpun jadi sesuatu hal yang beda, ini tuh jadi adegan seru tersendiri buat fans animanganya yang nonton. Listen. Why don't you let me live, and then I help you find Luffy? And how do you plan to do that? I've got eyes and ears everywhere. Kemunculan Arlong di Baratie. Nah, setelah ngebentuk aliansi, si Buggy nuntun kelompoknya si Arlong buat ngikutin jejak si Luffy dan kawan-kawan yang saat ini ada di Baratie. Si Buggy bisa tahu karena bagian kupingnya diselipin ke topi jerami milik si Luffy. Sampai akhirnya si Arlong ngacau di situ. Dan ngejemput si Nami buat balik ke kelompoknya. Sister Nami is a loyal member of the Arlong Pirates. She has been for years. Let the sea do it for you. Kalau di animanganya ya lu tahu sendiri, di Baratie tuh mereka berdua kagak muncul. Justru yang muncul adalah bajak laut Don Krieg sama si Mihawk doang. Jadi bisa dibilang di live actionnya ini si Arlong yang ngegantiin posisi bajak laut Don Krieg yang harusnya datang. Identitas Garp dibongkar lebih awal. Wah, kalau di manganya mah identitas si Garp sebagai kakeknya si Luffy dibeberin pas arc Enies Lobby selesai. Dan ini tuh timelinenya jauh banget dari posisi live action sekarang.
Kalau di live action baru masuk episode 4, informasi ini udah diungkap. Waktu itu si Luffy baru dapat Going Merry dan ngerekrut si Usopp sebagai bagian dari kru topi jerami. Let's put one off their stern rail. Grandpa? Grandpa? Peran dan kematian Merry. Maksudnya pengen bikin adaptasian ini serealistis mungkin. Makanya mereka mutusin ada satu kasus yang nelan korban jiwa. Dan yang jadi domba kurbannya ya si Merry ini. Di live action kan, nih orang punya peran sebagai konsultan keluarganya si Kaya. Sedangkan di anime manga, si Merry adalah butlernya selain si Kuro. Di anime manga juga, si Merry berhasil selamat ketika serangan dari bajak laut Black Cat berlangsung. Yang kemudian jadi pendamping si Kaya. Di live action malah tragis. Si Merry dibunuh sama si Kuro pas di basement. Clodagh, I won't stand for this any longer. Kemudian mayatnya dibuang ke dalam sumur. Hubungan romantis antara Usopp dan Kaya. Udah jadi tradisi sih, film apapun yang digarap sama Barat, kalau kagak nge-seks, ya minimal ada cipokannya. Kalau di anime manga, hubungan si Usopp sama Kaya tuh masih ada di titik abu-abu. Sama-sama suka tapi kagak saling ngungkapin. Sampai sekarang status mereka pun masih sebatas teman masa kecil. Di live action tuh mulut langsung main ngenyot-ngenyot aja. Fitur ikonik pada fisik kelompok topi jerami yang hilang. Nah, kalau yang ini menurut gua pribadi sih emang keputusan yang tepat. Karena coba lu bayangin segimana cringe-nya kalau si Usopp di live action tetap punya bentuk hidung catitid. Yang ada pas cipokan sama si Kaya malah nyolok. Tapi ada juga yang kurang srek. Kenapa coba alis si Sanji kagak dibikin keriting aja? Padahal masih cocok kayaknya. Karena nantinya juga semua keluarga Vinsmoke punya alis keriting. Udah gitu si Zoro juga sering ngasih julukan alis keriting buat si Sanji. Jadi ya jargon ikoniknya malah hilang. Koby dapat screen time lebih panjang. Sebenarnya di manga juga si Koby ini dapat cover story yang nyeritain perjalanannya jadi kadet angkatan laut, sampai dilatih secara langsung sama si Garp bareng si Bogart. Di cerita utamanya setelah pisah sama si Luffy di Shelltown, si Koby kagak diceritain lagi. Sedangkan di live action, si Koby ini dapat peran yang lumayan penting. Entah itu ngepertanyain soal moral angkatan laut lah, kedekatannya sama si Garp, sampai perkembangan hubungan pertemanannya sama si Helmeppo. Terus yang bikin banyak fans suka tuh ada pas adegan si Koby nolong si Usopp, yang waktu itu ngerasa putus asa karena gak ada yang percaya kalau si Kuro tuh bajak laut. Adegan ini sama sekali gak ada di anime ataupun manga, tapi jadi sesuatu hal yang istimewa dan bikin fans seneng. Pirates are here. They really are. Why won't anybody believe me? I believe you. Adegan pertarungan Zoro lawan Mr. Seven dikasih lihat. Di anime ataupun manga, hal ini cuma dilontarin lewat lisan doang waktu di Arabasta. Si Zoro bilang kalau Mr. Seven datang nemuin dirinya buat ngerekrut masuk ke organisasi Baroque Works. Tapi gara-gara si Zoro kagak minat, akhirnya ditolak. Kemudian konflik terjadi, sampai si Zoro ngebunuh Mr. Seven. What do you want? You may call me Mr. Seven. I represent an organization known as Baroque Works. We are interested in your unique set of skills, Pirate Hunter Roronoa Zoro. Does it come with a free face tattoo? My favorite is number 1. To turn down Baroque Works is to forfeit your life. Nah, adegan ini uniknya masuk di live action. Sampai jasad si Mr. Seven-nya aja dikarungin sama si Zoro buat ngeklaim bounty. A bottle for me and one for my friend. He's had a rough day.
para karakter yang hilang. Udah ketebak sih alasan dibalik penghapusan beberapa karakter tuh. Pasti gara-gara pengurangan budget produksi. Sekalian ngepersingkat ceritanya juga. Karena perlu lu tahu, biaya produksi satu episode live action One Piece lebih gede dibanding Game of Thrones. Nah, beberapa karakter yang hilang antara lain ada si Django tukang hipnotis lah, 3 bocah bagian dari bajak laut Usopp, sampai satu tokoh yang terbilang penting, yaitu si Hachi, kru bajak laut Arlong. 見せてやるぜ三刀流をニューヨサクジョニーてめえらの剣貸せもちろんだ兄貴受け取れ三刀流灯籠流し Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya ada perbedaan lain yang kagak gue masukin ke daftar, lu bisa tambahin aja di kolom komentar. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau salah kata. Bye!